2 hari lagi, tepatnya Senin 4 November 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK harus mengikuti sidang pra-peradilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Syahbirin tidak terima dijadikan tersangka. Untuk mendukung keputusannya, KPK terus berusaha mengumpulkan bukti aliran fee sejumlah proyek Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang PUPR ke Syahbirin dari tersangka lainnya. Dari operasi tangkap tangan OTT 6 Oktober 2024, KPK menetapkan 6 tersangka, yakni Ahmad Solhan, Kadis PUPR Kalsel, Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad, Bendahara Rumah Tahfiz Darussalam, Agustia Febri Andrean, PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalsel, Sugeng Wahyudi, swasta, dan Andi Susanto, swasta. Mereka pun langsung ditahan, sedang Syahbirin belum ditahan dan tidak diketahui keberadaannya. Mereka dijadikan tersangka kasus dugaan fee proyek pembangunan lapangan sepak bola dan kolam renang di kawasan olahraga terpadu dan gedung Samsat. KPK juga menelusuri pemberian ke Syahbirin dari pihak lainnya. Penyidik lembaga anti rasuah ini beberapa hari terakhir berada di Kalsel dan memeriksa sejumlah orang di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Kalsel. Pada Selasa 29 Oktober, memeriksa 11 orang dan pada Rabu 30 Oktober memeriksa 8 orang. Info terbaru, penyidik KPK memeriksa 4 pengurus Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kalsel pada Kamis 31 Oktober 2024. Mereka yang diperiksa yakni Ketua Basnas Kalsel Irham Syah Safari, Kepala Bidang Pendistribusian Nur Huda Fikri, Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Ahmad Rafi'i, serta staf perencanaan keuangan dan pelaporan Muhammad Arsyad. Saksi-saksi didalami terkait dengan alur pemberian uang dari tersangka pemberi ke gubernur dan pemberian kepada gubernur dari pihak-pihak lainnya, kata anggota tim juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya Jumat 1 November. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap saksi lainnya yakni Darmadian Syah atau Mahdi, bagian rumah tangga gubernur, Opan, bagian rumah tangga gubernur, Prawiro Setio Hadi, ajudan atau sopir gubernur, dan Muhammad Yose Rizal, supir gubernur. Kemudian Didi, staf gubernur, Dudung, ajudan gubernur, Marwah Sriningsih, pegawai Biro Kesra Sekdaprov, Maulana, staf khusus gubernur, Septa Hindarto dan Halimah, staf keuangan CV Jasa Abadi Mandiri. Sementara ada 3 saksi yang mangkir dari panggilan. Mereka adalah 3 sopir Syahbirin yakni Agus Supriyadi, Anton Arisandi, dan juga Zahar. Syahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi. Ketua DPD Golkar Kalsel itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD 2024. Syahbirin diduga menerima fee 5% terkait pengaturan proyek. Selasa lalu, penyidik KPK memeriksa 11 orang, antara lain Azam Syaiful Mu'az, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, M. Syahrizal Aufa, tenaga ahli gubernur, Handa Ferani, Kasih Jalan Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Mustajab, Kabid Bina Konstruksi Dinas PUPR Kalsel, dan Muhammad Nurjamsi, Kabid Penataan Ruang dan Pertahanan Dinas PUPR Kalsel. Kemudian Muhammad Berti Nakir, Kepala Balai Pengelola Air Minum Kalsel, Andri Fadli, Sekretaris Dinas PUPR Kalsel, Dedi Hidayat, Kasih Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kalsel, Nur Hidayat, Kasih Jembatan Dinas PUPR Kalsel, Hashivi Rafi'i, Staf BPD Kalsel, dan M. Mahdi, Sopir Kabid Cipta Karya Yuliana Erliani. Penyidik KPK juga memeriksa 8 orang lainnya pada Rabu. Mereka adalah Wahyu Bayung Ramada, sopir honorer Kadis PUPR Kalsel, Muhammad Aris Anova Pratama, staf bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Dudun, staf bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, dan Dewi Fatia Rahayu, dokter gigi. Kemudian Fahri Rahadi, kontraktor, Khairushi Ramadan, direktur Bangun Banua, Firhan Syah, swasta, dan Siti Nurhalimah, swasta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.